Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dengan setia mengikuti channel ini. Dan kali ini saya akan bahas soal pendeta Erastus, guys. Nah, sebenarnya bukan pendeta Erastusnya, tapi saya mau bahas soal Rudy Layar Teologi. Nah, Rudy Layar Teologi ini mengeluarkan statement bahwa siapa yang menentang Erastus berarti dia antikris. Hadiah Tuhan ya untuk ulang tahun saya tentunya ya. Nah, hadiah ini berbeda sekali. Di dalam hadiah itu Tuhan betul-betul menyatakan ya bahwa pendeta Erastus betul-betul berjuang mengenakan hidup Yesus Kristus. Ya, makanya yang anti Erastus itu berarti anti Kristus. Statement ini ngeri banget, cuy. Ini berimbasnya kemana-mana nih. Bayangkan aja, seseorang yang tidak mengikuti apa yang Erastus mau, yang tidak mengikuti, supaya ada oksigen dikit. Ternyata nggak ada oksigen. Nah, barang siapa menentang Erastus, berarti itu menentang Yesus, berarti di antikris. Nah, apakah benar statement demikian atau tidak? Nah, sekarang menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya, yang pertama, itu tidak bisa statement itu dikeluarkan. Kenapa? Karena pendeta Erastus, dia bukan Yesus. Loh, jelas dong. Kalau dikatakan bahwa menentang Erastus berarti adalah antikris. Berarti Kristus sama dengan Erastus dong. Lo nggak bisa. Ini jelas keliru, statement yang keliru. Mana ada pernah dikatakan bahwa Erastus adalah Kristus. Dan di mana ayat mengatakan bahwa anti Erastus berarti anti Kristus. Ini ngeri. Statement semacam ini dikeluarkan oleh Rudy Layar Teologi. Dan terlalu sembrono Anda menyimpulkan hal itu. Yang kedua, ajaran Erastus dengan ajaran Yesus, bahkan para murid Yesus, jelas berbeda. Loh, kenapa saya bisa mengatakan berbeda? Ya jelas, berbeda dalam arti Yesus, murid-muridnya itu jelas mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Dia tidak berawal, dia tidak memiliki akhir, dia kekal. Ini penting untuk kita pegang. Tetapi apa yang dikatakan oleh pendeta Erastus? Yesus itu adalah ciptaan aja. Dia itu diciptakan. Sebenarnya ajaran dia itu sama dengan ajaran Saksi Yehova, bener gak? Kalau teman-teman amati semuanya, ajaran Saksi Yehova ya kayak gitu. Tapi ya orang ya tutup mata, gak dibaca baik-baik ajarannya, gak didengar baik-baik, kemudian langsung berpikir bahwa pendeta Erastus itu ajarannya adalah ajaran yang benar. Gak bisa gitu, cuy. Harus diteliti baik-baik. Ajarannya berbeda. Bahkan anaknya Erastus sendiri, siapa namanya itu ya, saya lupa juga. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan manusia. Sebelum dia diangkat jadi Tuhan. Lo maksud lo apa? Sebelum Yesus diangkat jadi Tuhan. Jadi anaknya pendeta Erastus ini berpikir bahwa Yesus itu menjadi Tuhan setelah diangkat. Saya juga bingung dong, setelah diangkat kapan? Apakah konsili Nikea? Atau diangkat itu ketika baptisan. Nah, kalau misalnya dia percaya bahwa Yesus diangkat pada waktu baptisan, ini berarti pengajaran Anabaptis nih. Ini berbahaya nih. Nggak bisa, cuy. Nah, yang selanjutnya, ataukah diangkat ketika konsili Nikea? Nah, ini sudah sama dengan ajaran orang-orang Islam nih. Ajaran ustadz-ustadznya yang bilang kayak gitu. Ini juga keliru. Makanya kesimpulannya sebenarnya nggak bisa kamu mengatakan bahwa anti Erastus berarti anti Kristus. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan hal yang benar? Nah, kita ajarkan sesuatu yang benar, kemudian dibilang, ini anti Kris. Lebih bahaya lagi. Bagaimana kalau seandainya layar teologi ini sebenarnya justru kebalikannya? Bukan kita ini yang anti Kris, ternyata dianya yang bela-bela Erastus, yang jelas-jelas ajarannya itu ajaran Saksi Yehova yang sekarang dia ulang lagi gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan buka
ayat Alkitab ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan di situ ya, Antikristus adalah orang yang menentang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi sebenarnya indikator bahwa indikator seorang itu adalah antikris adalah ketika menentang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi sebenarnya simpel untuk cari antikristu yang mana. Kalau kita tahu bahwa, tahu apa nih? Kalau kita tahu bahwa sesungguhnya ajaran itu, orang itu menentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah antikris. Kalau lu mengatakan pendeta-pendeta yang menentang Erastus itu antikris, padahal pendeta yang menentang Pak Pendeta Erastus itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, berarti yang mengatakan pendeta-pendeta yang memilih ajaran yang benar ini antikris, dia sebenarnya antikris. Paham ya? Logika mainnya kayak gitu. Jadi sederhana, indikator seseorang itu antikris, dia menentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lanjutnya, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul. Dikatakan ya, banyak penyesat telah muncul. Jadi sejak zaman mereka sudah muncul dan bahkan sampai sekarang ini sudah pada muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan ya. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Indikator lainnya, yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia, dia penyesat. Nah sebenarnya itu aja sih simpelnya antikris ya. Ternyata seseorang yang menentang Erastus karena ajaran pendeta Erastus sudah mulai melenceng, bukan dia yang antikris. Yang antikris adalah yang sampai saat ini dia terus bela ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang sehat, yang benar sesuai Alkitab. Dialah antikris sebenarnya. Aduh, bener ya, pepatah mengatakan sebenarnya makin tua makin bijak, nggak juga. Ternyata banyak orang-orang yang makin tua makin ngawur ajarannya. Bahkan dikatakan ya, rambut putih itu menandakan sebuah kebijaksanaan. Walah, ternyata ini ada layar teologi ini rambutnya udah putih itu, tapi nggak tahu bijaknya di mana ya. Sebenarnya kalau kita mau diskusi tentang antikris ya cuy, antikris itu udah banyak yang keluar kok, muncul. Indikatornya sederhana, dia tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menjadi manusia, mengorbankan dirinya ke salib, antikris. Cari, ayo kita cari. Apa aja, ajaran siapa aja yang menentang ini. Gitu loh. Jadi bukan yang menentang Erastus, kemudian dia menjadi antikris. Sereceh itu. Bikin aja Wahyu pasal 40 ayat 1, penulisnya Rudi layar teologi. Ya udah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Luis Pras di sini. God be with you all.